Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deliana Nur Ilmi Salam dengan NPM 2310634117069. Nah, video ini merupakan record pengerjaan saya dalam mengerjakan web lab yang ada dalam modul 3 Google Cloud Computing Foundation, yaitu mengenai networking dan security in Google Cloud. Pada modul ini terdapat kurang lebih 4 lab yang harus dikerjakan, dan ini merupakan record saya dalam mengerjakan keempat lab tersebut. Baik, ini merupakan record pengerjaan saya dalam mengerjakan lab yang pertama di modul 3, di mana untuk di lab yang pertama ini kita akan melakukan beberapa tugas. Yang pertama yaitu membuat jaringan PVC, membuat instan PM, mempelajari konektivitas antara instan PM, dan yang terakhir itu membuat instan PM dengan beberapa antarmuka jaringan. Nah, di sini ada ringkasan mengenai si PVC ini, kemudian tujuan dari labnya, dan ada persiapan dan persyaratannya. Kita bisa langsung mulai aja untuk mengerjakan labnya. Lalu kita buka Google Consolnya. Kita tunggu ya sampai dia masuk. Nah, saya mati. Jadi kita masuk aja. Agree and continue. Lalu di sini ketika kita udah masuk, kita disuruh membuka Cloud Console, navigasi menu, PVC Network, dan PVC Network. Ya, PVC Network ini ya. Ini. Nah, di sini juga diberitahu kalau udah ada jaringan default-nya dan My Network, dia otomatis ada ya. Kemudian kita akan membuat PVC Network baru dengan create PVC Network. Sini. Kemudian untuk namanya itu manajemen net. Ya. Ininya custom, sudah benar. Setelah itu kita nilai berikut ke dalam setelan default. Kita masukkan dulu ya. Dengan 1 di bagian ini ya. Kemudian untuk regionnya, kita pilih yang use S1. Use S1. Kemudian untuk status itu memang gak diganti. Kemudian yang IP di phone-nya dimasukin ke sini ya. Nah ini. Lalu selanjutnya katanya kita klik down. Sini di bawah. Klik down. Lalu ini kelihatan ini kalau misal kita bikin di cloud cell. Kita close aja. Lalu kita tunggu ya untuk membuat si PVC network-nya. Sini. Nah, ini udah kebuat ya. Kita bisa periksakan. Nah, udah. Untuk yang membuat PVC network berhasil. Nah, sekarang kita akan membuat jaringan VPATnet. Ini dijalankannya di Google Cloud Shell. Maka kita buka dulu Google Cloud Shell-nya. Klik continue. Authorize. Nah, ini. Kita bisa langsung praktekkan aja perintahnya. Kenapa ya? Ya, coba lagi. Ini bisa kita close dulu aja ya. Coba lagi. Ini. Terus. Nah, udah buat. Nah, kita lalu jalankan perintah yang kedua untuk membuat subnet sifat subnet 1 ya. Ini kita pastikan aja. Kita lihat. Nah, udah buat. Ini selanjutnya ini sifat subnet 2-nya. Udah berhasil juga, kita periksakan ya. Nah, udah. Kemudian ini untuk menampilkan jaringan PVC melalui Google Cloud. Ini ada di follow manajemen net yang udah tadi kita buat
langsung ini mulai network sama FreePassNet. Kemudian ini berdasarkan jaringannya di relevan subnet ini. Selanjutnya kita buka navigasi menu di sini tuh, di sini tuh, sini refresh bagian ini. Ya, coba. Nih sama ya, dia ada privatnet juga. Kita akan membuat aturan firewall untuk manajemen net. Kita navigasi menu VPC network firewall. VPC network firewall. Ini kita bisa ke dalam dulu ya. Kemudian lihat firewall rule ya. Sini. Lalu ini kita masukkan nama-namanya ya. Mulai dari name, networknya di apa tadi? Networknya manajemen net, target or instance, search filter effect ranges, ya untuk search event ini. Kemudian selanjutnya sesper atau lalu centang PTP 22 gitu ya. Ya, mana kena tidak? Ya, centang ada protokol ini ICMP, ICMP. Nah ini, ya, lalu langsung lihat ya. Salah ya, ya apa-apa, sama kok. Nah udah, sekarang kita lakukan yang sama si firewall untuk, tapi ini untuk yang privatnet. Kita pakainya bukan cloud saya, di sini. Ini, ini, ini. Nah dia udah, dan kita lanjut. Nah, kita ini akan menampilkan semua firewall. Udah, muncul ya di sini. Nah, di firewall juga di sini bakal kelihatan. Hmm. Nah, untuk yang membuat jaringan PVC mode custom dan dengan aturan firewall udah berhasil ya, kita masuk ke tugas yang kedua yaitu membuat instan PM. Nah, kita akan membuat 2 instan PM yaitu di manajemen PM1 dan juga di manajemen subnet 1 dan juga di privat subnet 1. Nah, kita akan membuat instan PM-nya yang di manajemen net PM1 dulu. Kita ke Google Code Console, navigasi menu, terus compute engine, PM instan. PM instan ini. Tunggu. Ini default ya dari sananya. Kemudian kita create instance. Next. Di machine configuration kita masukkan ini di sini namanya, terus regionnya USS1, S1, jamnya USS1D, kemudian untuk tipenya E2 seriesnya, terus mesin type-nya E2 medium, nah, kita pilihnya yang mikro ya, E2 mikro, kemudian di networking ini kita networknya manajemennya untuk berikutnya. Nah,
ini ya, net hampir sih. Nah, udah. Kita klik run. Kita kesalahan. Nanti sini juga bisa ya dilihat untuk kesalahan coba. Kemudian kita set aja. Dia akan membuat manajemen VM1. Tunggu. Nah, ini dia udah hasil kebuat. Kita cek ya. Lalu kita buat juga instan tripatnet VM1. Ini di Google Cloud saya. Nah, dia udah buat. Kita ini kita telepon. Nah, udah. Saya di sini juga bisa kelihatan ya ada manajemennya VM1. Kolom display option. Mana ya? Tab. Ini kita masuk ke tugas yang ketiga, yaitu mempelajari konektivitas antara instant VM. Kita akan melakukan ping ke alamat PXML. Ini navigation menu, compute engine, sama FM instant udah ya. Lalu kita alamat IP. Kita perhatikan ya ini. Ya, semua office. Lalu kita alamat IP isinya untuk FN1. N1 kita SSH. Authorize. Sini. Ya, ini kita ping. Kita coba dulu semua ya. Kita gunakan ini yang satu. Coba close dulu ya. Mulai lagi dari awal. Saya sekarang authorize. Ini. Dan kita ulang lagi perintahnya untuk nge-ping ke IPS sama VM2. Kita coba dulu. Sini kok. Ini udah ada ya. Oh iya ya. Ternyata ini harus diganti terus. IP eksternalnya ya. Ini. Yang VM2. Nih. Ya. Ah, ada. Nah, sini. Tiga. Tiga. Nah ini udah bisa ya. Ternyata harus ini semua IP-nya diganti. Kemudian yang manajemen net FPN1 juga kita ping. Kalian juga di sini. Terus eksternal IP-nya ya. Iya. Nah, ini udah bisa nge-ping yang ke yang tripadnet juga.
Udah, ya. Nah, udah berhasil ya mapping-mappingnya. Kemudian ini ke alamat IP eksternal sama kayak tadi ya. Tapi kita masukinnya yang alamat internalnya. Ini untuk yang ini dulu ya, yang my PM2 gitu. Kemudian ke yang manajemennya, terakhir itu yang ke privat. Ya udah berhasil. Kita masuk. Nah, yang ini nggak berhasil ya, yang dua ini. Yang ke manajemennya PM1 sama ke privatnya. Soalnya di sininya juga kelihatan ya 100% pakai false. Ya. Hmm. Hmm. Kita masuk ke tugas yang keempat, yaitu membuat instant PM dengan beberapa antarmuka jaringan. Kita di sini masuk ke navigation menu, output engine, sama app and instant. Engine, app and instant, udah ya. Kita dari sana. Kita create engine. Di machine configuration, kita masukkan nilainya berikut. Kemudian rekeningnya terus S1, 1D, terus E2, E2 standar, F2, E2 standar, 2 standar 4, ya, di networking, kita masukkan networknya, privat net sama privat subnet, net, subnet, itu, dan interface, dan interface, ya, kita masukkan portnya, ujungnya, ya, nomor 1, dan, kemudian kita buat lagi, ini untuk my network ya, sini kita pilih yang my network, lalu, dan kita tab. Nah, di sini dia akan membuat ya. Kita tunggu. Nah, udah kebuat. Kita periksakan. Nah, ini kita akan mempelajari detail antarmuka jaringan juga. Di navigation-nya, klik NIC-O di alamat ini. NIC-O mana ini? Internal IP. Hmm. Sini. Lalu NIC-O, NIC1, NIC2. Hmm. SSH, di sini kita SH. Lalu jalankan perintah yang sudah di-config ya. Ini authorize. Ini. Bisa, udah. Sama ya, outputnya. Tapi di sini AM. Yes. Hmm. Di sini kita untuk ke privat net internet IP. Ganti ya.
Dia berhasil. Dan kita pin juga ke manajemennya. Manajemen, map, sama hmm, dia berhasil ya. Terus ke yang belum ke minor yang satu. Hmm, terus ke tripat map juga ya. Udah ya. Nah, ini kita langsung ke menampilkan data root dari install PM. Ini ada data rootnya. Nah, untuk pengerjaan lab yang ke-1 itu tugas-tugasnya udah berhasil dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke pengerjaan lab kedua yang ada di Google Cloud Computing Foundation modul 3, di mana untuk di lab yang kedua ini kita akan membuat server web, membuat aturan firewall, dan juga mempelajari peran network admin dan security admin. Ini di sini untuk labnya udah saya mulai ya. Kemudian di sini udah buka juga Google Cloud servernya, kita masuk aja dulu. Kita centang tree-nya. Lalu kita masuk ke kita masuk ya ke tugas yang pertama, yaitu membuat server web. Nah, untuk membuat server dulu, kita buka di console navigasi menu Compute Engine FM Instant di sini. Compute Engine FM Instant ya. Kita tunggu dulu. Nah, setelah itu kita buat instant baru, create instant. Nah, dan dulu. Dan kita lihat di mesin konfigurasi kita disuruh untuk menginputkan nilai-nilai ini dari nama, region, terus zona juga ya. Kita masukkan mesin configuration. Sini ya. Zonanya dia tadi region di sampel 1. Ini yang C ya. Kita lihat yang C. Nah, kemudian kita ke networking. Sini terus ada satunya network text ketik web server. Network text mana ya? Ini kita cari ya. Web server. Kemudian sini perintahnya kita langsung create aja. Kita tunggu pembuatan si FNSN-nya. Nah, ini dia udah bisa ya. Di sininya juga tinggal kita tunggu. Kita coba refresh. Nah, dia udah berhasil ya pembuatan FNSN yang draw. Kemudian kita yang kedua yaitu membuat server green. Caranya sama kayak tadi. Di sini kita create instan baru. Kemudian untuk namanya ini green. Green. Ini satu cek tadi. Kita cek. Kemudian kali ini dia langsung create ya. Kita perlu ke networking. Coba periksakan ya. Nah, dia udah terbuat di sininya juga dia masih ngeloading. Kita coba refresh. Nah, dia masih membuat ya di sini. Kita tunggu dulu. Nah, udah kebuat ya untuk yang greennya juga. Nah, selanjutnya kita yaitu menginstal nginx dan menyesuaikan halaman sambutan. Nah, ini masih di FM Instant. Nah, ini kita ke yang blue ini SSH-nya diluncurkan katanya. Yang ini. Ini kita bakal masuk ke terminalnya. Tunggu ya. Authorize. Nah, ini udah masuk. Dan kita di sini disuruh untuk menjalankan perintah ini sudah apt-get install. Kita langsung saja di sini. Kita tunggu ya. Nah, itu. Kemudian ini selanjutnya. Ini. Kemudian di sini ganti baris H1 dengan enggak. Oke. Yang ini yang diganti. Tapi satu. Yang satu ini yang ganti. Ya lah. Nah, itu jadi gitu. Kemudian CTRLO, CTRLX, CTRLO, CTRLX. Oh enggak. CTRLO, enter, CTRLX. Nah, udah. Kemudian kita konfirmasi, verifikasi perubahannya. Sini. Kita coba ya. Sini.
dia katanya welcome to the blue server. Nah ini dia udah minta ya, kita tutup terminal, exit, udah tutup. Untuk yang dikirim juga sama, kita buka SSH-nya, authorize, kemudian ini instalin add juga sama dikirim. Nah ini kita tunggu ya. Nah udah untuk ini add-nya, dan kita halaman ini buka sambutan kayak tadi ya, kita mengganti ini diganti jadi welcome to the green server. Kita coba dulu aja lebih mudah. Ini halaman ini ya, bagian ini maksudnya ya, sama kayak tadi ctrlo enter ctrlo enter ctrlo. Nah dan kita verifikasi perubahannya ini. Nah ini dia udah ya, welcome to the green server. Nah kita tutup juga ya, exit. Nah udah, kita periksakan progresnya sini. Nah kita masuk ke tugas yang kedua di sini, membuat aturan firewall. Ini di navigasi menu divisi network firewall, terus ini divisi network, terus apa tadi firewall. Ingat. Nah ini default kalau internal kita perhatikan sini. Nah ini kalau default kalau internal dia tuh ngizinin traffic di semua protokol atau jaringan default. Kita lihat firewall dulu. Ini ya. Kemudian ini masukkan properti-propertinya, name-nya kalau HTTP web server aja. Kemudian networknya default, network default, target specify target text, udah ingat. Kemudian target text-nya web server. Ya, pesan aja web server. Kita empat ranges search filternya. Udah ini search IV v4 range-nya kita masukkan ya. Kemudian protokolnya CSP protokol enport, kemudian lalu centang TCP cuma kemudian tik 80 gitu ya, tik ANCP ACNP. Nah ini 80. Nah ini udah kita klik lewat, udah kita tunggu ya. Nah di sini dia udah ada ya TCP ini contoh. Nah udah, kemudian kita membuat tes PM, kita buka close cell. Ini kita buka dulu, continue, tunggu bu ini kita menjawab permintaan untuk membuat apa tadi ya. Oke, kita coba langsung. Ini harusnya outputnya kayak gini. Ini membuat dulu, terus nah, dia sama ya, putusnya lama juga. Udah kita periksakan dulu. Nah ini kita menguji konektivitas PTPE dari TPM ke. Nah kita ke navigasi menu Compute Engine FM Instant. Kita nyawasin dulu Compute Engine FM Instant ya. Nah, dan setelah itu kemudian untuk ini SSH ini ke yang hijau kali. Nah, kita coba ini IP internal ya, coba IP internal yang berapa ini ya, kita ganti di sini. Kalau misalnya gagal berarti SSH-nya ini di yang, nah ini bisa ternyata betul gitu. Ini coba juga kita di yang blue, kita masukkan internal IP-nya yang ini ya, yang hijau. Jadi ini authorize, kita authorize, tunggu full L ini nih dia juga bisa ya. Welcome to the green server.
Itu ya, udah bisa. Kemudian ini ke yang eksternal dulu, tinggal yang di sini. Kita masukkan IP input eksternalnya ya, IP eksternal dulu ini. Nah, dia header welcome to the blue juga. Ya udah, di sini juga kita kasih yang eksternal dari kita. Ini harusnya nggak bisa ya. Nih, nih dia nggak bisa ya. Nah, udah. Hmm. Kita masuk ke tugas yang terakhir yaitu mempelajari peran network admin dan security admin. Nah, ini kita kembali ke terminal SSH. Kita saksikan dulu. Exit. Exit. Ya, kita mau ke yang tes PM. Yang tes PM kita masuk ke SSH-nya. Cuma kemudian untuk membuat daftar aturan forward. Kita coba. Ini, authorize. Ini, kita coba di sini. Tulis. Ya, baik. Nah, kita coba. Oh ya, emang gitu ya. Oh, kita coba. Nah, ini emang bakal error ya, teman-teman di sini. Oke, kita coba harus aturan follow. Nih, dia tetap error. Nah, dia datang membuat akun layanan, layan admin di sini. Layan admin, terus apa lagi sih? Service account. Service account. Ini. Nah, itu layanan default. Mungkin ini ada dua ya. Kita kayak service account. Ini sih, network admin. Kelihatan continue. Kemudian, pilih pilih config engine. Config engine. Config engine. Config admin. Config Microsoft admin. Untuk method admin, create continue, continue, lalu klik done. Kemudian langsung ini terus ke hmm, manage key, manage key. Dia klik add key, klik add key, pilih klik OK, kemudian this one, ya udah. Kita di sini aja, set post, kemudian ini kita beri lanjut kembali ke terminal SSH. Ini lagi ini ya, ini ganti dulu. Tuh, tuh. Aku tadi potensial terkesan
Ini SSI ini kita upload file, choose file, ketik sampai apa choose file, bentar, ya, upload, upload outline-nya, upload file, nah, dia udah berhasil. Kemudian kita masuk sini, nah udah, udah, yang ini udah, harusnya udah bisa, nah udah bisa. Nah ini kita mau hapus juga ya, nih, ya, ini tetap sudah bisa. Ini kita ke aplikasi IAM admin, ini kita bisa IAM, cuma karena cek admin. Nah ini ada menunya, ini cek admin, yang siap pada network admin, yang Google Cloud ke Comfort Security admin ya. Admin, apply, nah dia udah, dia klik save, security admin udah, aku nanti. Ini kita balik lagi ke SSH-nya, nah, ya udah bisa. Ini yang ini harusnya udah berhasil ya, yang delete. Oke, coba. Nah, dia udah berhasil. Nah, ini untuk memverifikasi. Hmm, ini yang eksternal, eksternal dari si dulu ya. Itu yang eksternalnya. Sebenarnya, nah, dia bisa ya, berarti target objek. Nah, untuk pengerjaan yang ketiga ini, lab yang kedua di modul 3 ini udah berhasil dilakukan. Terima kasih. Baik teman-teman, ini merupakan record saya dalam mengerjakan lab yang ketiga yang ada di modul 3 Google Cloud Computing Intelligence, di mana di sini ada 5 tugas yang akan kita kerjakan, mulai dari mengonfigurasi aturan firewall HTTP dan health check, mengonfigurasi template instance dan membuat group instance, kemudian mengonfigurasi load balancer aplikasi, menguji load balancer aplikasi, dan memasukkan CGPM ke daftar tolak. Nah ini bisa kita mulai aja ya. Kita coba mulai. Kita buka Google Cloud Console. Terima kasih Cloud Console. Ini. Ayo coba. Udah. Nah, ini kita masuk ke tugas yang pertama. Di sini contohnya kita akan mengonfigurasi aturan firewall HTTP dan ngecek. Kita pertama membuat aturan firewall HTTP ke navigasi menu PVC Network Firewall. Ini PVC Network kita itu SSH, CMP, DTSS ya. Ini yang defaultnya ya. Kemudian kita membuat firewall rule, create firewall port di sini. Nilai-nilainya kita masukkan namanya default firewall HTTP. Coba masukkan. Ini yang networknya default. Untuk default specify type get text udah benar. HTTP server
Target teksnya kita masukkan, dan ini developer yang sudah benar, kemudian ini source detail for ranges kita masukkan. Sorry, divide total M4, terus centang TCP. Nah, terus ketik 80. Kemudian saya udah kita kayak nah, ini dia lagi ngebuat default allow TTP ini udah kebuat ya, yang tadi kita buat ya. Kita ke membuat aturan forward head check, ini kita di firewall policies masih di situ. Kita lihat. Ini masih di sini, kita buat lagi firewall nilai-nilainya yang beda ya. Ini namanya, ini default allow head check. Tetap iya, sini default specify target, udah, kemudian target tag-nya atau target server. Kemudian ini search ranges-nya. Ini centang TCP ininya dari isi sini. Dia ini udah kebiasaan gua. Muridnya thread. Ini dia lagi bikin. Coba. Nah, dia udah sukses membuatnya. Kita masuk ke tugas yang kedua, mengonfigurasi template instant dan membuat root instant. Nah, di sini kita akan membuat satu template instant untuk use 1 dan satu lagi untuk use 2. Nah, ini ke navigasi menu Compute Engine instant template. Navigasi menu Compute Engine. Instant template. Udah. Template. Terus itu create instant template. Terus ini buat namanya use 1 template. Satu template, kemudian lokasi pilih global, kemudian series E2, udah, terus types E2 mikro, lalu itu akan option ini dan and click network and network tagnya HTTP server, tag HTTP server. Kemudian di sini klik default di bagian network interface, default udah, kemudian ini kita default, terus recordnya default use base 1, use base 1 ini use base 1, klik done, terus kita jangan memastikan ini klik step management, scroll ke dia metadata ya, ini klik add item, item startup script URL ini ya. Wow, ini ya, ini masukin valuenya, terus key-nya startup script URL. Setelah itu create layout. Nah, ya udah buat ya. Kemudian kita untuk template submit terus similar, terus maksudnya untuk name ketik paste 1 template,
global udah, kemudian advanced market, networking, terus ini tambahkan sebagai praktek. Oke, kata-kata serta, nah, network access, resource, data, infrastructure, web, gitu ya. Ini membuat web instant terkeluaran, web instant lebih menurut saya instant sebenarnya. Ini dia berapa ya, ya, template, terus pasal template, multiple aja, application, multiple aja, kemudian review use per satu, ya, maximum antara satu, minimum, minimum dua, kualitas 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 sinyal satu, dan dua, peningkatan puluh, untuk dan visualisasi lihat hasilnya. Reaction ini yang kita buat lagi buat 0,1 ketemu juga. Selanjutnya bakal output engine ke if and center itu masih ada satu soalnya ini instant loopnya masih dibuat yang jeruk terus. Nah ini udah ada dua ya. Iya, itu mau itu sesuatu. Ya. Termasuk ke tugas yang kedua mengonfigurasi web launcher aplikasi. Ya, ya. Bukan aplikasi menu itu. Networking, network service preference. Ada service, ya, dapat networking. Ini di offload dulu.
kemudian third party, terus network service referencing. Udah di referencing. Kemudian kita lihat load balancer. Kemudian TTPS. Nah, kemudian activity publication eternal. Udah dengar. Next. Selanjutnya untuk global OS Legend. Pilih dashboard global local. Udah ya. Nah, kemudian load balancer simulation pilih global external application load balancer. Ya, terus HTTP itu ada HTTP certificate. Oh ini salah. Yang di sini. Nah, kemudian untuk front-end-nya protokol HTTP ya HTTP is equal terus bagaimana pergerakan seluruh dan tentang akibat HTTP ini protokol outlet bertahun. Nah, untuk backend configuration-nya backend service dengan musik namanya HTTP backend. Kemudian terus satu master ke use as satu terus dapat number dan simulator dapat number dapat 80 dan simulatornya baik yang maksimal 50 positif 100 persen persen subject subject ya backend security dan converter kemudian subject dan subject tidak satu tetap subject ya terus subject satu kemudian pixel
terus subtract 1 berikut saya tunggu ya buat dimensionnya. Ini agak lama ya. Saya tunggu. Ini udah aku bikin ya. Kemudian sumber perhatikan klik nama. Ini ada HTTP sama ini ya, LWIT. Itu yang foto sama ini. Nah, kita masuk ke yang keempat. Akses web credential aplikasi. Nah, ke sini juga. Web instant. Satu. Sisanya. Ya.
Yes, kita masuk ke tugas yang kelima, terakhir melakukan CDPM ke data telah ke FMXR. Dan harus di
Oke, record, record, record. Control, control, yang untuk lab 3 ini udah berhasil dilakukan ya semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, ini merupakan recap pengerjaan saya dalam lab keempat sekaligus lab terakhir yang ada di modul 3 Google Cloud Computing Foundation, di mana untuk di lab yang keempat ini kita akan mengerjakan beberapa tugas, yaitu membuat instant compute engine, menambahkan server HTTP Apache, membuat check uptime, dan ada eh, total 7 tugas yang akan kita lakukan di lab ini ya. Baik, kita mulai aja. Kita buka Google konsolnya. Kita masuk. Ini dia udah masuk ya. Kemudian di cloud style-nya tadi kita menetapkan region sama zonanya. Kita buka. Kita continue. Terus ini kita tetapkan ya, salin tadi ada. Ini udah.
Ya. Nah, dia udah menetapkan bagian pemajuannya. Ini masuk ke tugas pertama membuat instant compute engine ini di compute engine FM instant. Ini ya, misalnya kita ke bawahin, terus add instant instant configuration, namanya 1 VM. Next, dan itu VM, use S1, 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 dan E2 medium, E2, E2 medium, dan ke OS storage, pilih boot disk bagian ini, telepon, ini ya ini. Kemudian di networking, firewall, allow HTTP, traffic, terus di create aja katanya. Ke create, nah ini, coba. Ini masih loading ya. Kan, ntar. Nah udah ya, emang udah gitu. Dan ini kita ke SSH-nya ini, kita tunggu storage. Nah ini, dia di sini menerima perintah buat server HTTP Apache. Ini diketik dulu, udah. Ini tunggu ya. Udah bisa, 3 menit sudah service. Oke, udah. Nah, masuk. Dan kita monitoring matrix of the overall cost. Monitoring kita aja. Terus kemudian ini kemudian ini di SS saya. Hmm, hmm, hmm. Kemudian sudah update dia update. Nah ini buat tugas yang kedua ini udah selesai sampai sini. Kita masuk ke tugas yang kedua. Di console code di menu sebelah kiri klik akan cek mana ini. Lalu kita buat ya. Nah, ini akan cek. Kemudian untuk protokolnya HTTP, resort step, instant, ya, terus instant pilih LAMP 1, PM, terus cek frekuensi 1 menit, udah, continue. Di sini kita terima aja nih defaultnya, kemudian di upload notification juga sama, continue. Nah ini untuk di title-nya, one of that check, and time check,
terus klik tes, nah ini udah merespon ya. Kita set, tunggu, nah udah. Nah, kita masuk ke tugas yang keempat, yaitu membuat kebijakan pemberitahuan. Ini di menu kiri ada alerting sama create policy. Nih, create policy. Kemudian pada dalam select matrix hapus centang aktif. Nah, udah dihapus. Kemudian ketik network kreatif di Twitter. Bentar. FM intent, interface, terus ada network traffic, terus apply. Nah, udah. Kemudian next, visual file, option to upload visual udah ya. Kemudian visual value ke 500, 500 nya 500. Kemudian akan untuk reset latest window. Latest window-nya tuh 1 menit, start menit, terus kemudian manage notification channels, terus di sini klik add new buat email address, email pribadi sama klik save, balik ke tab,
Kemudian kita masuk ke tugas yang kelima, membuat dashboard dan diagram. Ini dashboard, create custom dashboard. Hmm, Klik add widget. Opsi lain. Hmm, Terus, instance. Ya, hmm, Kita angkat dulu. Hmm, Terus, tentang itu. Ya, masuk ke tugas yang kelima. Bikin WordPress folder. Hmm, Oke, ya. Klik all sheet. Terus, ini ada. Oke, Oke. Nah, untuk engine, terus apa tadi? Engine, app instant. Nah, ini download. Terus, ini
ini terus ini berapa? Hmm, kontak engine view instant stop. Ini butuh waktu ya buat stop ini. Oke, baca. Dan dia udah stop. Kita coba lihat di sini. Nah, udah stop aja. Kemudian ini kita jalankan lagi ya. Kita attempt check. Stop. Nah, nah, udah jalan lagi. Ini di yang tugas ketik 7 kita memeriksa hasil cetak. Ini monitoring, attempt check. Begini. Hmm, nanti aku ya, karena habis kita matiin. Kita reset, reset, reset. Nah, jalan, jalan, jalan. Ini ya. Hmm, videonya juga. Hmm, kita ke alat tim. Di alat tim bakal kelihatan fotonya. Nah, ini insiden-insidennya ya. Udah berhasil. Ini untuk pengerjaan lab yang keempat sekaligus lab terakhir di modul 3 Google Cloud Computing Foundation telah berhasil dilakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.